Bidadari chapter 232. Kenapa tak bilang padaku? Mati aku. Dimas pasti dengar ini kan? Hati Reiko berbisik pelan di saat yang bersamaan. Nah bener, ini memang suaminya Aida. Tampan kan wajahnya? Aku pikir-pikir mirip loh sama neneknya. Enggak kok ayah. Kurasa wajahnya mirip sama Romo Adiwijaya. Hahaha, Waluyo, kau dengar tidak? Kata anakmu itu apa? Putrimu Mutia ini adalah anak yang jujur. Tak mungkin dia berbohong toh. Tentu saja saat ini Waluyo yang mendengar tak setuju. Dia mencebik pada Adiwijaya yang sepertinya berbunga hatinya. Mana ada mirip-miripnya? Tak adalah. Dia mirip dengan neneknya begitu. Kok kamu tidak bisa mengenalinya? Bagaimana sih? Kamu lupa wajahnya Mbah Putri? Waluyo tetap tidak terima dan dia tetap bersungut di saat ini. Lihat kelakuan ayahmu itu Mutia. Dia ini ingin menghilangkan aku di hadapan cucuku. Nah, gak mungkin kan cucuku gak mirip sama aku? Ya, pada kenyataannya memang gak mirip kok. Mas Waluyo, ada besanmu di sini. Kenapa masih ribut saja? Tidak malu apa? Ratna, sudah. Mas Waluyo bisa ajak semua untuk makan. Dan Romo, ayo makan dulu. Untung saja ada keributan itu yang membuat hati Reiko sedikit lega. Mereka semua terdistraksi dari ucapan Mutia. Karena ini, Reiko butuh sedikit waktu untuk menenangkan dirinya. Di saat yang bersamaan, dia juga sadar kalau dia tidak mungkin tinggal diam saja soal ini. Karena itulah, Mas Reiko, kenalkan, ini Ingrid. Tapi sayangnya sebelum Reiko melancarkan rencananya, satu adik Aida datang mendekat. Dimas juga sempat melirikku lagi. Apa dia akan mengatakan sesuatu pada Farhan? Apa dia juga tahu sesuatu dan Raditya pernah menceritakan sesuatu kepadanya? Reiko sebenarnya ingin buru-buru bicara dengan Dimas. Apalagi pria itu sudah berdiri dan sekarang menuju ke tempat prasmanan juga. Meski hanya lirikan sebentar saja dan dia tidak ada ekspresi apapun. Tetap saja ini menakutkan untuk Reiko. Oh ya, halo Ingrid, adiknya Mutia ya. Dan Reiko tidak bisa melakukan apapun untuk mendekat ke Dimas. Karena dia tidak mungkin kan tidak beramah tamah dengan orang yang sedang digandeng oleh Arum. Iya Mas Reiko, ini sepupuku namanya Ingrid, adiknya Mbak Mutia. Dan Ingrid ini akan segera ke Jakarta. Dia akan kuliah di Jakarta. Oh ya, tak ada pentingnya bagi Reiko sebenarnya. Dia mau kuliah di Jakarta atau kuliah dimanapun. Dan dia juga tidak tahu kenapa harus ada pembicaraan seperti ini sekarang. Dan tentu saja Dimas akan mendengar lebih banyak bukan? Apalagi ruangan itu terlalu kecil untuk mereka membicarakan sesuatu yang seperti ini secara rahasia. Iya, aku akan kuliah di Jakarta. Apa Mbak Aida juga akan kuliah di Jakarta? Apa? Sekarang Dimas sudah mengambil makanan, membelakanginya, dan Reiko terpaku dengan pertanyaan yang baru saja terlontar dari bibir Ingrid. Mbak Aida tuh sudah pernah berjanji sama aku kalau dia bakalan kuliah di tempat yang sama denganku. Dulu juga Mbak Aida yang mengajarkan padaku supaya aku terus-terusan dapat peringkat tinggi di sekolah. Ini supaya kami bisa dapat tempat kuliah tanpa seleksi masuk perguruan tinggi juga. Dan Mbak Aida bilang dia pengen banget kuliah di jurusan hukum
Dan aku rencananya mau ngambil jurusan ekonomi. Kami sudah janjian mau kuliah bareng. Sayangnya kan pas banget sama Mbak Aida. Dulu sakit, jadi Mbak Aida nggak bisa ikut masuk kuliah dari nilai raport itu. Cuman aku sendiri yang bisa kuliah. Kenapa dia tidak mengatakan padaku dia mau kuliah? Kan aku sudah bilang padanya, kalau dia ingin sesuatu, dia bisa minta padaku. Reiko tertegun di saat kayaknya Mbak Aida sudah tidak tertarik tuh untuk jadi pengacara. Dan Mbak Ingrid nggak boleh ngikutin aku manggilnya Mbak Aida. Karena kan Mbak ini anaknya Pak Dewa Luyo. Memangnya kamu sudah bicara dengannya, Arum? Aku rasa Mbak Aida masih pengen kok jadi pengacara. Nggak apa-apa dong. Orang umurku juga lebih muda daripada Mbak Aida. Reiko juga mendengar obrolan antara Arum dengan Ingrid ini. Tapi dia tidak peduli dengan pembahasan mereka soal panggilan. Reiko justru mengingatnya akan sesuatu. Kemampuannya untuk membolak-balikkan kata, dan dia juga memiliki ingatan yang kuat. Ditambah lagi dia paham bagaimana harus bersikap dan menghadapi sebuah perjanjian. Sama seperti saat kami dulu pertama kali menandatangani kontrak kerjasama pernikahan. Reiko mengingat betul semua yang membuatnya penasaran tentang Aida. Nilai raportnya juga sempurna. Ini juga mengganggu Reiko. Aida tidak akan melanjutkan kuliahnya sekarang, Ingrid. Sudah dibilangkan obrolan itu pas terdengar. Makanya Waluyo yang sempat juga melihat mimik wajah Reiko terpaksa menjawab. Loh, memangnya kenapa tuh ayah? Mbak Aida itu kan memang pengen banget kuliah di hukum. Aku padahal baru mau nanya Mbak Aida kuliah di mana. Sayang banget kalau Mbak Aida nggak kuliah lagi. Kan dia masih muda. Ingrid yang tak paham tentu saja bicara ceplas-ceplos. Ya ndak bisa. Mbak Yumu itu sekarang lagi program untuk punya anak dulu. Dan nanti katanya setelah dia melahirkan anaknya, baru dia akan memikirkan tentang kuliahnya. Jadi dia tidak bisa kalau sekarang harus kuliah. Kamu bilang kan kalau kamu mau punya anaknya 2 sampai 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan kamu bilang, kenapa Aida tidak disuruh kuliah dulu saja? Benar, tadi itu yang dibilang sama Ingrid. Reiko memilih mengangguk saja, walaupun dia belum memutuskan apapun soal ini. Wah, kalau gitu Mbak Aida nanti kuliah di tempatku saja, supaya sama denganku, Mas Reiko. Soalnya aku juga sudah janjian sama Mbak Aida. Membuat Reiko tak bisa berkata apapun, kecuali hanya menyungguhkan senyum di bibirnya saja. Tak jelas rasa di dalam hatinya. Dia ingin sebetulnya bicara dengan Dimas, tapi entahlah sekarang. Reiko bingung bagaimana memulainya juga. Ditambah lagi sekarang dia mendengar sesuatu yang memang mengganggu jalan pikirannya juga. Bule rasa yang dibutuhkan sama Aida sekarang bukan kuliah, Ingrid. Maksud bule, Mbak Aida udah gak kepengen kuliah lagi? Mendengar obrolan ini sebenarnya sudah lama Ratna ingin bicara. Tapi ada beberapa hal yang harus dia bereskan dulu di prasmanan. Makanya baru dia mendekat dan bicara. Tak enak untuk Ratna bicara terlalu kencang. Dan dia pun bicara sekarang pelan sekali. Iya, Aida sudah tidak tertarik untuk kuliah dulu saat ini. Mungkin nanti katanya sekitar 5 tahunan lagi dia baru akan memikirkan untuk kuliahnya. Tapi kalau sekarang mungkin dia ingin mengurus suaminya dulu. Dan benar yang dikatakan oleh ayahmu itu. Kalau keluarga sekarang jadi fokus utamanya. Dan Aida lebih fokus untuk membuat anak dulu. Tapi bule,
Mbak Aida kan berbakat banget dan dia lebih pintar dari aku. Kenapa harus nunggu 5 tahun lagi? Sungguh Reiko tidak punya kesempatan untuk bicara. Karena memang Ingrid sepertinya bersikeras sekali kalau Aida ingin kuliah dan harus kuliah. Anak itu memang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa diprotes juga kalau dirinya secerewet ini. Nah, Mas Reiko, aku mau titip ini. Mutia datang buru-buru dari kamarnya. Aku ingat sesuatu tadi, makanya aku mencarinya dulu di koperku dan syukurlah ketemu. Belum beres urusan Reiko masalah Dimas. Pertanyaan Ingrid tentang kuliah ini juga menambah dilema dalam pikirannya sendiri. Dia sekarang dipusingkan lagi oleh sesuatu yang dibawa oleh Mutia. Aida pengen banget miniatur piramida ini dan dia minta padaku untuk dibawakan kalau kembali ke Indonesia.